Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Afara Bisa Putra. Saya dari Rumble T dengan NIM 230105015. Di sini saya akan menceritakan tentang ide kreatif saya dalam menanamkan nilai dan norma pada anak-anak usia sekolah dasar. Di negara kita, di Indonesia, akhir-akhir ini banyak sekali membicarakan tentang isu pentingnya pendidikan moral yang banyak melatar belakangi mengapa pendidikan moral perlu diutamakan dalam pembelajaran kurikulum sekolah dasar di Indonesia. Karena pada dasarnya sekolah dasar ialah sebagai institusi pendidikan yang formal dalam memegang peran serta tanggung jawab terhadap menanamkan pendidikan moral, karena sampai pada saat ini pendidikan masih dipercaya sebagai sarana untuk mengenalkan diri dan menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak. Karena pada dasarnya moral ialah alat kesusilaan seorang dalam kehidupan bersosialisasinya. Nilai-nilai moral yang menjadi alat untuk mengubah manusia menjadi lebih baik dengan keunggulan dan kecerdasan dalam berbagai bidang, serta kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan kinestetik, kecerdasan logis, musikal, linguistik, serta kecerdasan khusus. Menurut Habibah 2007, pendidikan moral di sekolah dasar sangat diperlukan sejak dini. Karena menurut pendapat Emil Durkheim, ketika fase masa kanak-kanak telah selesai, maka fondasi moralitas tidak akan diletakkan. Maka fondasi moralitas tidak akan pernah berakar pada moralitas anak-anak. Durkheim, Lukas Ginting, 1990. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan moral, nilai dan norma perlu ditanamkan kepada anak-anak di Indonesia, khususnya pada tingkatan sekolah dasar. Lalu, bagaimana sih cara menanamkannya? Ada satu cara yang menurut saya paling efektif dalam menanamkan nilai dan norma pada anak-anak usia sekolah dasar, yakni dengan melakukan metode role playing. Metode role playing ini atau bermain peran merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk menanamkan nilai dan norma kepada anak-anak usia sekolah dasar. Metode ini memungkinkan anak-anak untuk belajar melalui pengalaman secara langsung dan interaksi sosial, sehingga mereka dapat lebih memahami dan menghayati nilai-nilai yang ingin diajarkan. Dalam menerapkan metode role playing, ada banyak cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, dengan melakukan skenario sehari-hari. Kita sebagai calon seorang pendidik menciptakan sebuah skenario yang sederhana yang dapat menggambarkan situasi sehari-hari, seperti situasi ketika kita membantu orang tua, berbagi mainan dengan teman, atau saat kita mengantri di toko atau swalayan. Lalu kita meminta para peserta didik untuk memerankan karakter yang berbeda dalam skenario tersebut dan menunjukkan bagaimana mereka harus berperilaku sesuai nilai dan norma yang ingin diajarkan. Seperti kita meminta peserta didik untuk menjadi sebuah karakter seorang anak yang membantu ibunya, dan lain-lain. Setelah itu, kita mendiskusikan dengan para peserta didik tentang apa yang telah mereka pelajari dari skenario tersebut dan bagaimana mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Lalu yang kedua, dalam menerapkan metode role playing, kita bisa melakukannya dengan cara mendongeng secara interaktif. Kita sebagai calon seorang pendidik menceritakan sebuah dongeng yang mengandung nilai-nilai moral seperti kejujuran, rasa hormat, dan serta rasa tanggung jawab. Di tengah-tengah cerita, kita berhenti dan meminta para anak-anak untuk memerankan bagaimana mereka akan menyelesaikan situasi dalam cerita tersebut. Misalnya ada seorang kancil yang telah mencuri mentimun. Kita meminta mereka untuk apa sih pendapat mereka ketika melihat suatu hal seperti ini, seperti kancil yang telah mencuri timun tersebut. Setelah itu, kita mendiskusikannya dengan para peserta didik tentang pilihan mereka dan bagaimana pilihan tersebut mencerminkan nilai-nilai yang ingin diajarkan. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan bermain peran pahlawan atau bermain peran sebagai seorang pahlawan, yaitu kita sebagai seorang pendidik menciptakan sebuah karakter pahlawan yang memiliki nilai-nilai positif seperti berani, adil, dan peduli. Lalu kita meminta para peserta didik untuk memerankan pahlawan tersebut dan menunjukkan bagaimana mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk membantu orang lain dan menyelesaikan masalah. Itu merupakan salah satu cara untuk menanamkan nilai dan moral pada peserta didik.
Setelah itu, kita dapat mendiskusikan dengan para peserta didik tentang pentingnya nilai-nilai tersebut dan bagaimana mereka dapat menjadi pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat kita melakukan metode role playing tadi, kita juga dapat menggunakan sebuah kostum, properti, atau tata rias yang dapat menarik dan membuat role playing menjadi lebih menyenangkan bagi para anak-anak sekolah dasar. Intinya kita menjadi lebih menarik lah. Jadi mereka tuh ketika mendengarkan kita atau ketika kita mengajarkan metode role playing, mereka menjadi lebih antusias. Dalam melakukan metode role playing, kita perlu memberikan arahan yang jelas kepada anak-anak tentang apa yang diharapkan dari mereka dalam role playing tersebut. Setelah itu, kita juga dapat menciptakan suasana yang aman dan suportif di mana anak-anak merasa bebas untuk berekspresi dan belajar dari satu sama lain. Setelah itu, kita dapat melakukan refleksi dan diskusi setelah metode role playing selesai untuk membantu anak-anak memahami dan menghayati nilai-nilai yang telah mereka pelajari. Dengan menggunakan metode role playing secara kreatif dan konsisten, para peserta kita sebagai seorang calon pendidik dapat membantu anak-anak untuk belajar dan memahami nilai-nilai dan norma yang penting dalam kehidupan kita. Metode ini dapat membantu mereka untuk tumbuh menjadi sebuah individu yang berkarakter baik, bertanggung jawab, dan dapat peduli terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.